Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, serta adik-adik sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di kota suci Mekah, negeri yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah, beliau bersabda, "Innaka la khairu ardillahi wa ahabbu ardihi ilaihi laula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu." Sesungguhnya engkau, wahai Mekah, adalah sebaik-baik negeri Allah di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya kaummu tidak mengusirku, mengeluarkanku darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Masya Allah, di negeri terbaik inilah saat ini kita bertemu. Dan kita bertemu bukan karena urusan dunia, bukan ada kepentingan pekerjaan, bukan ada karena urusan bisnis, tapi tidak lain kita bertemu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk mengumpulkan sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa, keinginan untuk mendapatkan umrah yang mabrurah dan amal-amal ibadah yang berlipat ganda, yang keutamaannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita amalkan selama keberadaan kita di Mekah dan nanti insya Allah selama keberadaan kita di kota Madinah. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, hafizakumullah. Saya ingin ingatkan kembali perjalanan kita saat ini dengan tujuan utama untuk menunaikan umrah. Yang kita tahu umrah itu keutamaannya sangat besar. Bahkan menurut pendapat yang terkuat, umrah merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan paling tidak sekali seumur hidup, dan disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih sebagai jihadun la qitala fihi, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat perempuan, "Alaikunna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah." Wajib bagi kalian menunaikan jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Di samping itu, perjalanan kita juga adalah dalam rangka mengunjungi dua tempat yang mulia dari tiga tempat yang disyariatkan untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah, yaitu Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Kita ingat semua sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajida, Al-Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, wal Masjidil Aqsa." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh dengan niat untuk ibadah kecuali kepada tiga masjid.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Al-Aqsa. Jadi perjalanan kita saat ini perjalanan yang benar-benar diliputi dengan ibadah yang luar biasa keutamaannya. Maka ini merupakan nikmat Allah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, karena bisa jadi keutamaan dari ibadah ini yang akan insya Allah menyelamatkan kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Inilah kesempatan kita mengumpulkan bekal takwa. Kita tahu di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ibadah haji dan umrah adalah Al-Hajjus Shagir, haji yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Dan berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Yani berbekallah kamu ketika melakukan perjalanan haji, termasuk umrah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, keberadaan kita bisa tiba di dua tanah suci, bisa menunaikan umrah. Saat ini kita sedang berada di waktu-waktu yang singkat di kota Mekah. Setelah itu insya Allah di Madinah. Ya, keberadaan kita ini insya Allah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita berada di dua tanah haram. Tanah haram itu adalah ma'rizul iman, ma'rizul Islam. Tempat berkumpulnya iman, tempat berkumpulnya Islam. Artinya hanya orang yang sungguh-sungguh ingin perbaikan iman dan sungguh-sungguh dalam menjalankan Islam yang akan benar-benar berada di tempat ini untuk mencari keridhaan Allah. Kita ingat Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari pernah bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman itu akan selalu berkumpul kembali ke Madinah sebagaimana ular yang selalu berkumpul kembali ke sarangnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "La ya'rizu bainal masjidain. Innal Islam la ya'rizu bainal masjidain." Sesungguhnya Islam itu benar-benar selalu berkumpul di antara dua masjid. Jadi tidak semua orang yang datang ke Mekah punya keinginan untuk ibadah di Masjidil Haram. Sebagaimana tidak semua orang yang berkunjung ke Madinah punya keinginan untuk memanfaatkan waktu beribadah di Masjidil Nabawi. Tidak asing bagi kita cerita dari orang-orang yang diberi kesempatan, mungkin ada yang datang di sini bekerja sampai 2 tahun. Ketika ditanya, sudah berbulan-bulan dia tidak pernah datang ke Masjidil Haram. Padahal tinggal melangkahkan kaki. Kalaupun naik kendaraan cuma berapa menit. Tapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa ada keinginan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, keberadaan dia di kota suci yang penuh dengan keberkahan ini. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk-makhluk pilihannya itu orang yang bisa bertemu, bisa menyertainya itu hamba-hamba yang terpilih. Coba lihat seperti bulan Ramadan, karena dia adalah zaman kebaikan yang paling utama, ya, atau termasuk zaman kebaikan yang paling afdal. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Kan hamba-hamba yang dipilih. Ya, sampai-sampai kita tahu pernah Rasulullah SAW bersabda, "Ragima anfu abdin adrakahu syahru Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Itu adalah waktu yang paling utama. Bertemu dengan waktu ini dalam keadaan hati manusia dipenuhi dengan keinginan untuk meraih keutamaan, keberkahan dari sisi Allah. Ini adalah hamba-hamba yang dipilih.
Seperti contoh bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk Allah yang paling mulia, hamba Allah yang terbaik. Bahkan yang paling utama di antara para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang dipilih untuk bisa menyertai beliau adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Para sahabat itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai, untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Kita ketahui semua dulu para ulama yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang tinggalnya jauh dari kota Madinah, sehingga tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil keutamaan yang namanya as-suhbah, menjadi sahabat. Sampai di antara mereka dulu ada yang berlomba-lomba datang ke Madinah untuk bisa meraih keutamaan ini, tapi ada yang Allah tidak takdirkan untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam biografinya mereka ini sudah dipuji dengan dikatakan kada ayyakuna sahabian, dia hampir menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti dalam biografi seorang ulama besar dari kalangan tabi'in senior yang bernama Imam Qais ibnu Abi Hazim Al-Kufi, dari penduduk Kufah. Begitu dia belajar agama dan tahu keutamaannya menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan perjalanan dari Kufah menuju Madinah. Allah menakdirkan begitu sudah dekat dengan Madinah, dia mendengarkan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dalam biografinya ditulis, kada ayyakuna sahabiyan, hampir saja dia menjadi seorang sahabat. Tentu Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pahala dan kesungguhannya, iya kan? Tapi syahidnya dia tidak bisa bertemu dengan makhluk yang dimuliakan, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan itu merupakan keutamaan yang mereka kejar. Ada lagi yang lebih jauh lagi, artinya bertemunya dengan Nabi SAW masih lebih jauh dibandingkan yang pertama tadi, yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, Abdullah bin Thawb Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, juga seperti itu keadaannya. Maksudnya di sini menjadi contoh bagi kita bahwa bertemu dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai makhluk yang terbaik, itu bukanlah perkara kebetulan, itu adalah taufik dan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin ingatkan keberadaan kita di kota Madinah dan di kota Mekah ini, dan nanti insya Allah di kota Madinah, adalah waktu yang sangat sedikit dan terbatas. Bersamaan dengan itu kita dapatkan banyak hikmah dan pelajaran. Kita dapatkan keberkahan dan hikmah dari dua tanah suci ini, paling tidak dalam menambah semangat kita beribadah. Ya, bukankah kita selama di sini yang paling sering kita persiapkan waktu kita adalah untuk menunggu satu sholat dari sholat berikutnya? Kalau mungkin maghrib dan isya kita menunggu di masjid. Di waktu lain pun, waktu kita pulang, kita makan, istirahat, menunggu waktu berikutnya. Bahkan kita dengar ada yang pergi ke Masjidil Haram, ya, masih di waktu tengah malam atau bahkan sebelum tengah malam. Semangat seperti ini kan mungkin kita tidak dapatkan seperti sewaktu kita berada di tanah air. Maka disinilah tempat kita menempa dan menggembleng diri kita. Ingat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berada di kota ini, kemudian mereka berhijrah ke Madinah. Jalan-jalan yang kita lalui saat ini adalah jalan-jalan yang mereka lalui dulu. Sewaktu memperjuangkan Islam, mendakwakan Islam. Ya. Dan ketika kedatangan kita di sini mengikuti umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini merupakan kabar gembira bahwa kita benar-benar ingin meraih keutamaan yang mungkin hal ini bisa jadi hanya sekali kita dapati dalam hidup kita, karena belum tentu umrah yang seperti ini akan terulang. Meskipun mungkin kita punya uang atau
kita mungkin punya keinginan besar, belum tentu di waktu-waktu berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan sebagaimana yang Allah mudahkan bagi kita saat ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingat kembali bahwa kota Mekah dan kota Madinah memang tidak mensucikan seseorang. Ya, kalau orang-orang berkata, bukankah dulu di Mekah juga ada orang-orang kafir Quraisy? Iya betul. Bukankah di Madinah dulu ada orang-orang munafik? Iya betul. Tapi permasalahannya adalah ada pada diri mereka. Mereka yang tidak mau memanfaatkan kebaikan yang ada di dua kota tersebut. Sementara orang-orang yang keinginannya untuk memperbaiki diri, untuk mencari karunia Allah, untuk bertobat dari kesalahan-kesalahannya, untuk merubah dirinya, Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan kebaikan sesuai dengan keinginan baik yang ada di hati kita. Ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira." Jika Allah mengetahui dalam hatimu ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu untukmu. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ala qadri niyatil abdi wa ragbatihi fil khairi wa muradihi yakunu taufiqu minallahi wa i'anatuhu alaih. Sesuai dengan niat baik seorang hamba, keinginannya dalam meraih kebaikan, sesuai dengan kehendaknya, maka seperti itulah nilai taufik dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi dirinya. Maka tidak ada yang celaka orang yang datang di dua tanah suci kalau niatnya baik, keinginannya benar. Ya, kalau dulu Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika mereka menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua tanah suci ini untuk memperjuangkan dan mendakwakan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala juga maha kuasa untuk memberikan taufik dan kebaikannya bagi kita kalau kita punya niat dan tekad yang sama dengan yang ada pada diri mereka. Jadi sekarang kita berusaha untuk merenungkan keberadaan kita yang singkat di dua tanah suci ini untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam pensyariatan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seruan pelaksanaan ibadah haji. Agar mereka bisa mengambil manfaat-manfaat bagi mereka. Coba antum perhatikan dalam perjalanan suci, ibadah haji, tentu termasuk ibadah umroh, banyak manfaat kebaikan yang kita dapatkan. Seperti tadi, ternyata suasana kota haram atau tanah haram, tanah suci yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan panggilan ibadah, itu bisa mempengaruhi diri kita agar semangat menunaikan ibadah. Ya, ini meskipun kita, ya mohon maaf, di tanah air mungkin tidak rajin-rajin banget ketika azan dikumandangkan, ya ada yang bersegera, ada juga yang masih malas-malasan. Tapi di sini Masya Allah, 1 jam sebelum azan dikumandangkan, mungkin paling minimal. Ada yang setengah jam, ada yang bahkan sebelumnya sudah bersiap-siap menuju ke Masjidil Haram. Kenapa? Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita jaga kondisi seperti ini sewaktu kita di tanah air. Kita selalu melaksanakan ibadah di awal waktunya. Dan itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, termasuk amalan yang paling utama. Ingat, bagi laki-laki kewajiban sholat berjamaah di masjid. Itu menurut pendapat yang terkuat. Dan juga bagi perempuan, ketika adzan sudah dikumandangkan, jangan dulu selesaikan pekerjaan yang lain, tunda semua, laksanakan terlebih dahulu sholat. Di dalam Islam itu, sholat
itu dianjurkan atau diperintahkan dilaksanakan di awal waktu kecuali hanya 2 salat saja. Pertama salat Isya, karena salat Isya itu lebih utama diakhirkan. Tentu ini kalau tidak ada salat berjamaah, ya. Misalnya bagi perempuan yang di rumah, kalau seandainya tidak ada halangan, lebih utama diakhirkan salat Isya. Karena Nabi SAW pernah mengakhirkan salat Isya sampai menjelang tengah malam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau SAW bersabda, "Innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Sesungguhnya inilah waktunya salat Isya yang paling utama, seandainya tidak memberatkan bagi umatku. Yang kedua, salat duhur ketika sedang sangat panas. Salat duhur ketika sedang sangat panas. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bidh-dhuhri, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Kalau suasana atau cuaca sangat panas di siang hari, maka tundahlah sejenak salat duhur supaya dingin. Supaya cuaca lebih dingin, karena panas yang sangat itu adalah hembusan panas dari neraka jahanam. Jadi tetap bagi perempuan pun di rumah diperintahkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Ini termasuk manfaat yang kita dapatkan selama keberadaan kita di tanah suci. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kebiasaan dan suasana ibadah seperti yang kita dapatkan di 2 tanah suci, alhamdulillah sudah kita lalui beberapa hari di Mekah, dan nanti insya Allah kita akan lalui di Madinah. Ini ternyata menjadikan ibadah itu tidak lagi menjadi berat atau sesuatu yang membebani diri kita. Ingat, ibadah itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan, hakikatnya bukan untuk membebani atau memberatkan bagi manusia. Karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa ibadah itu disyariatkan untuk menyulitkan atau memberatkan. Tidak ada. Bahkan Allah menafikan yang namanya sesuatu yang membebani atau memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagimu dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan atau memberatkan. Jadi orang yang melaksanakan atau mengamalkan ibadah merasa berat, ini berarti orang yang hatinya sedang berpenyakit. Di tanah suci, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan suasana ibadah yang kita lakukan, ingin menghilangkan penyakit hati kita tersebut insya Allah. Supaya apa? Kita rasakan ibadah itu nikmat. Kita rasakan ibadah itu ringan. Kita rasakan ibadah itu benar-benar menjadi sumber yang menyejukkan dan menjadi penghibur hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasai dan yang lainnya, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku di dalam salatku ketika aku melaksanakan salat. Inilah sebaik-baik hiburan bagi jiwa orang yang beriman, yaitu ketika dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu merupakan perhiasan terindah bagi hati manusia. Itulah sebabnya iman itu disebut dengan perhiasan. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Ini semua manfaat terbesar yang kita rasakan selama keberadaan kita di 2 tanah suci ini. Kita laksanakan ibadah. Kita menunggu waktu ibadah, salat dari salat berikutnya. Kita laksanakan mungkin di awalnya masih terasa berat. Lama-kelamaan hilang rasa berat tersebut. Seiring dengan semakin banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat perumpamaan. Ya,
ibadah itu ketika diterima dan diamalkan oleh hati manusia itu seperti makanan yang diterima atau dikonsumsi oleh tubuh manusia. Coba kalau ada makanan yang enak, makanan yang lezat, kalau dikonsumsi oleh orang yang kondisi fisiknya fit, sehat badannya, kira-kira apa yang dirasakan orang tersebut? Enak atau tidak? Enak, nikmat. Ya, seperti waktu kemarin kunjungan ke Taif, makan nasi kebuli, enak kan? Enak, alhamdulillah. Ya, yang bilang enak berarti tidak sakit. Berarti sehat tubuhnya. Tapi coba makanan yang seenak ini kita bawa ke rumah sakit, kita hidangkan kepada para pasien. Kira-kira dimakan apa tidak? Tidak dimakan karena apakah masalah di nasinya atau masalah pada orangnya? Jelas masalah pada orangnya. Seperti itu ibadah. Ibadah bahkan lebih daripada itu. Bagaimana tidak ibadah itu disyariatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya maha sempurna, kasih sayangnya maha sempurna, kebaikan-kebaikan di sisinya, limpahan karunia-Nya maha sempurna. Tidak ada satupun karunia Allah yang melebihi karunia turunnya Islam. Sempurnanya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu termasuk di dalamnya adalah ibadah. Seandainya ibadah itu dilaksanakan oleh orang yang hatinya bersih, tidak berpenyakit, maka dia akan merasakan ibadah itu lebih nikmat daripada apapun yang ada di dunia ini. Ingat tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Ada hadis yang sahih lainnya juga dalam Musnad Imam Ahmad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan bersama para sahabat di musim panas yang terik, tibalah waktu melaksanakan sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada muadzin beliau, Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu, ya Bilal, aqimis salata fa'arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan sholat supaya kita merasakan kesenangan beristirahat di dalam sholat kita. Ini semua menunjukkan gambaran kepada kita tentang indahnya ibadah. Tapi itu semua kita tidak rasakan. Atau sedikit kita rasakan dalam hidup kita, kecuali kita dapatkan ya sebab-sebab yang menjadikan ibadah itu terasa ringan dan nikmat di dalam hati kita. Termasuk sebab tersebut adalah keberkahan dua tanah suci yang agung ini. Maka inilah yang selalu kita katakan. Di antara manfaat terbesar keberadaan kita di dua tanah suci adalah melatih hati kita untuk membersihkan kotoran penyakit hati kita, agar ibadah itu kita rasakan sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di muka bumi ini. Ya. Bahkan ketahuilah ibadah itulah yang akan menjadikan hidup kita di dunia ini merasakan surga dunia sebelum surga di akhirat nanti. Ibadah berzikir kepada Allah, apalagi membaca Al-Quran, apalagi melaksanakan salat 5 waktu yang wajib ya di awal waktunya, kemudian melaksanakan salat-salat sunnah, ini adalah surga dunia yang sesungguhnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menukil pernyataan dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Jadi syaratnya masuk surga di akhirat adalah merasakan dulu surga di dunia, menurut pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Dan apa itu surga di dunia? Surga di dunia adalah kenikmatan ibadah. Rasa tenang ketika berzikir kepada Allah. Kedamaian dalam hati ketika membaca Al-Quran. Ketika bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran ini kita bisa rasakan selama kita berada di Mekah, insya Allah, dan nanti sewaktu kita berada di Madinah. Inilah latihan perbaikan untuk iman kita. Ada salah seorang ulama terdahulu pernah mengatakan seperti ini. Masakinu ahli dunia
Kharaju minha wa madzaku atyaba ma fiha. Alangkah miskin dan kasihan orang yang tinggal di dunia. Ketika mereka keluar dari dunia ini, mati, mereka belum pernah mencicipi kenikmatan tertinggi yang ada di dunia. Mendengar ini murid-murid mereka, murid-murid ulama ini bertanya, wa ayyu syai'in atyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah, mengenal Allah, yakni bertauhid, berakidah dengan benar. Wa mahabbatuhu, mencintainya. Wal unsu biqurbihi, merasakan nikmat ketika beribadah, mendekatkan diri kepadanya. Wa syauqu ila liqa'ihi, dan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini salah satu di antara manfaat terbesar keberadaan kita di dua tanah suci. Tentu banyak manfaat yang lain. Contoh seperti mengingat kematian. Bukankah setiap selesai sholat 5 waktu kita selalu dapatkan panggilan sholat jenazah? Ya, orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah dan Madinah berlomba-lomba untuk membawa jenazah mereka atau orang yang meninggal di antara mereka agar disolatkan di dua masjid. Kenapa? Di dua masjid tentu tempat berkumpul orang-orang yang soleh seluruh dunia. Orang yang disolatkan jenazahnya dengan orang yang soleh, ini kan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat mereka. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu faqama ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidak ada seorang muslim pun yang wafat meninggal dunia kemudian mensalatkan jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, yang bertauhid dengan benar, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka pada jenazah tersebut. Bagaimana besarnya keutamaan ini? Dan siapa orang-orang yang soleh yang ada di dunia ini? Pasti semua ingin berkumpul di Mekah dan di Madinah. Ini termasuk pelajaran untuk mengingatkan tentang kematian bagi kita. Ya, setiap saat kita diingatkan bahwa ternyata orang yang meninggal dunia bukan 1 atau 2 orang. Rata-rata kan, ya, kita dipanggil untuk melaksanakan sholat al-amwat, jenazah yang banyak jumlahnya. Berarti ini menunjukkan orang yang mati di sekitar kita itu banyak. Berarti ini menunjukkan kita tinggal menunggu giliran untuk dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai hidupnya di dunia. Yang ada tinggal mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan. Oleh karena itu, saat ini perjalanan yang kita lakukan adalah kesempatan mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk persiapan kita menghadapi kematian, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan manfaat untuk mengingat hal ini di saat-saat perjalanan kita ya, umroh dan juga mengunjungi dua tanah suci Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, jadi ini kita ingatkan ya, karena waktu kita yang sangat singkat. Yang kemarin sudah kita katakan waktu kita masih berada di Bandara Jakarta, tidak terasa di sana kita masih berkumpul, kita masih melakukan briefing. Ya, sekarang kita sudah berada di hari keberapa di kota Mekah. Sebentar lagi besok insya Allah kita akan ke Madinah. Maka tidak terasa umur kita seperti itu. Hari-hari yang kita lalui cepat berlalu. Tiba-tiba kita sudah menjelang kematian, tiba-tiba kita sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita banggakan dalam kehidupan kita di dunia kalau bukan amal-amal yang kita persiapkan untuk menjadi sebaik-baik bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini cuma sekedar peringatan atau nasihat bagi kita semua yang semoga bermanfaat untuk mengingatkan akan kesempatan yang berharga ini agar kita tidak sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk selalu bersemangat memanfaatkan waktu kita yang masih tersisa untuk mengumpulkan sebaik-baik bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan umroh kita perjalanan yang diberkahinya, mendapatkan umroh yang mabrurah. Demikian pula ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat di Masjidil Haram dan nanti Masjid Nabi insyaallah, serta ibadah-ibadah yang lainnya mendapatkan balasan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebab keselamatan
dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka itulah nasihat yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan masalah ibadah kita di dua tanah suci ini ataupun masalah-masalah agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan.